selamat siang Bu Puji. Kami dari kelompok The Chinese Postman Problem, yaitu untuk menyelesaikan optimasi rute inspeksi dalam teori graf. Di sini saya yang bernama Andriano Jeremy Saragi. Sini saya mau memperkenalkan nama saya Muhammad Faisal Dani. Saya Rifki dari Rumah Sekiono. Oke, yang pertama di sini ada asal-usul nama. Pertama kali ditemukan oleh matematikawan Cina bernama Quan Miko pada tahun 1962. Dia terinspirasi dari masalah tukang pos di Beijing yang harus mengantarkan surat ke setiap jalan dengan jarak minimal. Masalah ini bertujuan untuk bukan lintasan tertutup atau sirkuit terpendek yang melewati setiap graf setidaknya satu kali dalam dan kembali ke titik awal. Algoritma langkah-langkah demi langkah. Yang pertama ada identifikasi. Cari semua simpul yang memiliki derajat ganjil atau odd degree. Yang kedua pasangkan. Buat semua kemungkinan pasangan atau matching dari simpul ganjil tersebut. Yang ketiga jalur terpendek. Gunakan Dijkstra untuk cari jarak terpendek setiap pasangan. Yang keempat duplikasi. Tambahkan sisi duplikat dengan total bobot terkecil ke graf. Lalu ada flowchartnya. Pertama kita menentukan graf berbobot Y sama dengan F, E, dan W. Lalu kita uji apakah ada simpul dengan derajat ganjil. Jika ya, kita identifikasi himpunan simpul ganjil. Lalu hitung Alpers short span. Lalu lengkap dengan simpul F, ADD, dan bobot sisi adalah jarak APSP. APSP yaitu Alpers short span. Lalu yang keempat, temukan minimum weight perfect matching pada K, misalnya menggunakan algoritma Blossom. Kelima, pada graf ASCII yang sesuai dengan MWPM. Hasilkan graf Euler G. Jika sudah, kita konstruksi sirkuit Euler pada graf Euler G atau G, misalnya Gauger atau Flory. Lalu kita menemukan jarak minimum total dan rute sirkuit Euler. Namun jika tidak ada derajat dengan simpul ganjil, kita menyempurnakan atau menghitung semua total bobot EG. Lalu kita konstruksi sirkuit Euler pada graf Euler, dan pada akhirnya kita menemukan jarak minimum total dan rute sirkuit Euler pada graf. Oke, kita lanjut ke study case application The Chinese Postman Problem. Ini ada sebuah study case. Tugas seorang tukang pos mengambil surat-surat dari kantor pos dan mengirimkan ke masing-masing alamat. Rata-rata tukang pos akan melalui setiap jalan dalam wilayah kerjanya minimal satu kali. Permasalahan yang disebut juga dengan istilah route inspection problem. Ini adalah bagaimana tukang pos dapat merancang rute minimal agar pekerjaannya dapat terlaksanakan secara efisien. Jika sebuah weight, graf, tour dari vertex 0, E1, vertex 1, E2, dan seterusnya sebesar N sigma I sama dengan 1 WE. Maka tugas Anda adalah yang pertama, cari minimum weight tour, optimal tour. Anda dapat menggunakan algoritma Flory untuk menyelesaikan masalah di atas. Yang kedua, carilah permasalahan real yang dapat dimodelkan ke dalam bentuk permasalahan pencarian optimal Eulerian path atau tour. Lalu ada titik vertex
U, V, W, X, Y, Z. Lalu sisi yang terhubung sebagai berikut, derajat degree dan keterangannya. Jadi memang kita mengambil dari keterangan dari ganjil, memilih dari yang ganjil terlebih dahulu lalu genap agar lebih efisien. Lalu untuk pasangan titik ganjil ada UV alternatif dan UV alternatif. Jalur terpendek, tambahan bobot, dan keputusan. Lalu kategori ada total bobot asli, jumlah seluruh sisi pada graf awal, nilai bobot 29, bobot tambahan, duplikasi lintasan terpendek 27, UX dan VX, UX dan VV, XV 7, total bobot, jadi total bobot asli dan ditambah total bobot tambahan adalah 36. Lalu study case, the Chinese postman problem. Tugas jadi yang tadi ini jumlahnya adalah 36. Jadi bobot asli 29 ditambah duplikasi PET U X VX sama dengan 36. Oke, kita lanjut ke study case yang kedua. Studi kasus kedua, skenario fiber optik. Pada kasus ini kita memiliki skenario nyata di mana seorang teknisi harus melakukan inspeksi kabel fiber optik yang menghubungkan 4 desa, yaitu desa A, B, C, dan D. Karakteristik jaringan ini membentuk pola persegi dengan garis diagonal di dalamnya. Data jarak atau bobot antar jaringan adalah sebagai berikut. Sisi luar persegi A sampai B sepanjang 10 km, B sampai D 15 km, C sampai D 10 km, dan D sampai A 15 km. Sisi diagonal dalam A sampai C sepanjang 20 km dan B sampai D 20 km. Sisi diagonal dalam A sampai C 20 km dan B sampai D 20 km. Langkah pertama yang kami lakukan secara matematis adalah memeriksa derajat dan masing-masing simpul. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua simpul A, B, C, dan D memiliki 3. Artinya semua menggunakan ganjil. Karena semua simpul menggunakan ganjil, jelas tentang graf Eulerian. Tantangan kita berikutnya yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Analisis pairing kasus 2. Pair A atau B plus C sampai D, bobot 10 tambah 10 sama dengan 20. Optimal. Pair A atau D plus B atau C, bobot 15 sama 15 sama dengan 30. Pair A atau D plus B atau D, bobot 20 plus 20 sama dengan 40. Pair simpul A, B, dan C, D memberikan total duplikasi terpendek, yaitu 20 km. Selanjutnya hasil akhir kasus 2 tentang cara inspeksi dari keseluruhan tadi adalah 110 km. Kalkulasi dan ukur total sisi asli 90 km tambah duplikasi adalah 20 km. Implementasi di dunia nyata. Ada dua. Yang pertama, layanan kebersihan. Optimal rute truk sampah agar melewati setiap jalan di perumahan tanpa ada yang terlewat. Yang kedua, pemeliharaan listrik, inspeksi kabel, transmisi atau pipa bawah tanah yang memerlukan pengecekan seluruh jaringan. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, baik, kita lanjut kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan, yang pertama menjamin solusi optimal untuk cakupan sisi atau edge coverage. Sangat efisien untuk perencanaan logistik rute tetap dan mengurangi biaya operasional bahan bakar dan waktu. Lalu yang kekurangannya ada pertama, kompleksitas meningkat pesat seiring bertambahnya titik ganjil. Berbeda dengan PSP, CGP, fokus pada sisi bukan titik. Kurang fleksibel jika ada perubahan jalan satu arah secara dinamis. Baik, terima kasih buat Bu Puji. Sekian presentasi kami. Jika ada yang kurang ataupun lebih, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar.
Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.